Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Akar 2. Kali ini kita akan belajar pertidaksamaan logaritma. Yuk kita mulai belajar. Jangan lupa berdoa dulu ya. Pertidaksamaan logaritma adalah suatu pertidaksamaan yang mengandung operasi logaritma dengan variabel pada bilangan pokok dan numerusnya. Yuk kita kenalan dengan bentuk-bentuk dari pertidaksamaan logaritma. Bentuk-bentuk pertidaksamaan logaritma. Bentuknya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk yang basisnya lebih besar dari 1, dan yang kedua adalah untuk yang basisnya di antara 0 dan 1. Dikarenakan basis pada suatu logaritma itu haruslah positif dan tidak boleh sama dengan 1, maka terdapat dua kelompok seperti ini, yaitu A-nya lebih besar dari 1 dan A-nya di antara 0 dan 1. Jadi, untuk yang basisnya lebih besar dari 1, jika kalian menemui bentuk pertidaksamaan seperti ini, yaitu A log fx lebih besar dari A log gx, maka solusinya adalah fx lebih besar dari gx. Dan jika kalian menemui bentuk A log fx kurang dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Begitupun berlaku untuk yang lebih besar dari sama dengan dan kurang dari sama dengan ya. Perlu diingat, kunci utama untuk yang basisnya lebih besar dari 1, tanda pertidaksamaan antara soal dengan solusinya ini sama. Jika ditemukan A-nya ini adalah suatu bilangan yang lebih besar dari 1, terus dia menggunakan tanda ketidaksamaan lebih besar dari, maka solusinya pun menggunakan tanda lebih besar dari. Jika lebih besar dari sama dengan, maka di sini pun lebih besar dari sama dengan. Begitupun yang kurang dari. Itu adalah kata kunci utamanya ya, biar mudah memahaminya. Tentunya dengan syarat di mana numerusnya ini harus positif, berarti fx dan gx-nya itu harus lebih besar dari 0. Sedangkan untuk yang basisnya di antara 0 dan 1, jika kalian bertemu dengan pertidaksamaan A log fx lebih besar dari A log gx dengan A-nya ini di antara 0 dan 1 ya, maka fx kurang dari gx. Jadi tanda ketidaksamaannya berbalik. Dan jika kalian bertemu dengan A log fx kurang dari A log gx, maka fx lebih besar dari gx. Itu tandanya terbalik ya. Jadi kalau misalkan cara mudah mengingatnya, untuk yang basisnya lebih besar dari 1, tanda ketidaksamaannya tetap sesuai dengan apa yang ada pada soal. Gitu. Sedangkan untuk yang basisnya di antara 0 dan 1, tanda ketasamaannya berubah. Ini pun berlaku untuk yang lebih besar dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Jadi nanti itu terbalik. Kalau yang lebih besar dari sama dengan, maka solusinya menggunakan tanda ketidaksamaan yaitu kurang dari sama dengan. Kalau yang kurang dari sama dengan, maka solusinya menggunakan tanda kesamaan lebih besar dari sama dengan. Seperti itu ya. Untuk syaratnya masih sama, yaitu numerusnya harus positif. Berarti fx dan gx-nya harus lebih besar dari 0. Itu konsepnya. Yuk kita mulai dengan soal latihannya. Dimulai dari yang basisnya lebih besar dari 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 log 2x min 3 lebih besar dari 3 log x tambah 1. Ini bentuknya seperti ini ya. Jadi menurut konsepnya, tanda pertidaksamaannya tetap ya. Kalau di sini pakai lebih dari, maka di solusinya pun menggunakan tanda lebih dari. Asalkan basisnya ini sama, dan basisnya lebih besar dari 1. 3 ini lebih besar dari 1 kan? Berarti ini berlaku. Oke, kita coba mencari solusinya. Ini kan fx-nya ya, dan yang ini gx-nya. Karena solusinya itu adalah fx lebih besar dari gx, maka 2x min 3 harus lebih besar dari x tambah 1. Selanjutnya kita operasikan. Yang memiliki suku sama kita satukan ya. Di sini 2x, temennya x ya. Maka x ini kita pindahkan ke kiri, ini menjadi min x. Lebih besar dari 1. Yang min 3 kita pindahkan ke kanan. Jadi plus 3. Hasilnya adalah 2x dikurang x lebih besar dari 1 tambah 3 itu 4. Sampai sini belum selesai ya. Kita harus mencari juga syarat dari bentuk logaritma ini. Kan tadi dikatakan bahwa numerusnya harus positif, berarti di sini fx-nya harus positif dan gx-nya pun harus positif. Dimulai dari fx, tadi kan fx-nya harus positif, berarti 2x min 3 haruslah positif. Harus lebih besar dari 0, maka di sini 2x harus lebih besar dari 3, maka x lebih besar dari 3 per 2. Nah, selanjutnya, gx-nya pun haruslah positif, karena gx pun menduduki numerus kan. Berarti
X tambah 1-nya harus lebih besar dari 0, X-nya harus lebih besar dari negatif 1. Di sini kita peroleh 3 bentuk pertidaksamaan, yaitu ini, dan ini. Oke, maka di sini kita memerlukan adanya garis bilangan, kita harus mencari irisan dari ketiga bentuk pertidaksamaan ini. Kita lihat di sini ada negatif 1, 3/2, dan 4. Maka negatif 1 kita taruh kurang lebih di sini. 3/2 kurang lebih di sini. Dan 4 kurang lebih di sini. Oke. Yang pertama, X lebih besar dari 4. Maka ke arah kanan ya. Karena yang lebih besar dari 4 kan daerahnya. Terus yang kedua, X lebih besar dari 3/2. Ke arah kanan juga. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah X lebih besar dari negatif 1. Ini ke arah kanan juga. Kita lihat. Kan ini terbagi menjadi 4 daerah ya. Cara gampang mengambil kesimpulannya adalah cari daerah yang kena 3 kali daerah solusi gitu. Dikarenakan di sini ada 3 bentuk pertidaksamaan kan, maka dicari yang terkena oleh 3 solusi gitu. Di sini yang ini terkena 1, yang ini 2, dan yang ini 3, maka daerahnya itu yang ini yang menjadi jawaban. Yaitu yang X lebih besar dari 4. Dapat kita tulis, himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X lebih besar dari 4 untuk X anggota bilangan real. Seperti itu ya. Selanjutnya, soal nomor 2 adalah 5 log 4X min 3 kurang dari 2. Dapat kita lihat di sini, tanda ketidaksamaannya ini menggunakan kurang dari, maka berlaku sifat ini. Jika A log fx kurang dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Akan tetapi, ruas kanannya ini belum merupakan bentuk logaritma, maka kita ubah dulu ke bentuk logaritmanya, tentunya dengan basis 5. Jadi harus sama dengan yang di ruas kiri ya. Nah, maka ini kita ubah dulu menjadi 5 log 4x min 3 kurang dari 5 log 5 kuadrat. Gitu ya. Karena ini merupakan bentuk logaritma dari 2 dengan basisnya 5 gitu. Oke? Berarti di sini kita bisa menggunakan aturan yang ini, yaitu fx-nya kurang dari gx. Di mana fx-nya 4x min 3, gx-nya itu adalah 5 kuadrat. Nah, berarti 4x min 3 kurang dari 5 kuadrat. 5 kuadrat sendiri 25 kan? Berarti 4x min 3 kurang dari 25. Kita operasikan, ini menjadi 4x kurang dari min 3-nya kita pindah ke kanan ya, menjadi 28. 25 ditambah 3 menjadi 28. Maka x-nya kurang dari 28 dibagi 4. Maka x kurang dari 7. Seperti itu ya. Sama halnya dengan soal nomor 1, di mana pada bentuk logaritma syaratnya itu harus terpenuhi semua syaratnya, yaitu numerusnya harus positif. Berarti di sini fx-nya harus positif dan gx-nya harus positif. Fx dulu. Fx di sini berarti 4x min 3 haruslah lebih besar dari 0. Maka 4x lebih besar dari 3. Maka x lebih besar dari 3/4. Seperti itu ya. Untuk gx sendiri, gx-nya kan harus lebih besar dari 0. Kita tahu gx-nya itu adalah 25. Nah, 25 itu sudah tentu lebih besar dari 0 kan ya. Jadi dia terpenuhi. Nah, untuk mencari solusinya, maka di sini diperoleh 2 bentuk pertidaksamaan, yaitu x lebih besar dari 3/4 dan x lebih kecil dari 7. Maka kita memerlukan garis bilangan. 3/4 dan 7 tentunya lebih kecil 3/4 ya, maka 3/4 ditaruh lebih kiri dari 7. Seperti ini. Di sini dikatakan bahwa x kurang dari 7, maka daerah penyelesaiannya adalah ke kiri. Karena x kurang dari 7. Dan yang ini, x lebih besar dari 3/4, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ke kanan.
Nah, seperti ini. Maka kita cari daerah irisannya, yaitu yang terdiri dari dua solusi. Kalau ini kan satu daerah solusi ya. Kalau ini dua nih. Kalau ini satu juga nih, cuman yang si X lebih besar dari 3/4 aja yang terkena daerah ini. Maka solusinya di sini. Gitu, yang merupakan irisannya. Dapat kita tulis ini itu adalah bilangan-bilangan. Kita dapat katakan X di antara 3/4 dan 7 gitu. Atau bisa dibaca ini tuh X lebih besar dari 3/4, X kurang dari 7. Maka kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari 3/4 dan X kurang dari 7 untuk X anggota bilangan real. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh dengan basis A di antara 0 dan 1. Soal pertama adalah 1/3 log X min 2 lebih besar dari 2. Dikarenakan ini basisnya di antara 0 dan 1, maka berlaku aturan jika A log fx lebih besar dari A log gx, maka fx kurang dari gx. Kata kuncinya adalah tanda ketidaksamaannya berubah ya, awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Yuk kita coba cari solusinya. Sebelum mencari solusinya, kita harus pastikan dulu bahwa dia memenuhi aturan ini gitu. Jadi si soalnya itu udah membentuk A log fx lebih besar dari A log gx. Kita lihat di sini, A-nya ini di antara 0 dan 1 kan ya. Nah, kita lihat di ruas kanannya ternyata ini masih berbentuk suatu konstanta. Maka kita ubah dulu konstanta ini ke dalam bentuk logaritmanya. Seperti ini. Menjadi 1/3 log X min 2 lebih besar dari, kita gunakan basis yang sama, yaitu 1/3. Menjadi 1/3 log 1/3 dipangkatkan 2. Ini adalah bentuk logaritma dari 2 untuk basis 1/3 gitu. Nah, jika sudah sama seperti ini dengan aturannya, maka berlaku fx kurang dari gx. Fx-nya sendiri adalah x min 2, gx-nya sendiri adalah 1/3 pangkat 2. Maka di sini berlaku aturannya fx kurang dari gx. Berarti x min 2 kurang dari 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 2 adalah 1/9 ya. X min 2 kurang dari 1/9. Karena 1 kuadrat itu 1, 3 kuadrat itu 9. Berarti di sini X kurang dari 1/9. Min 2 kita pindah ruas ke kanan menjadi plus 2. Berarti X kurang dari 2 sendiri sama kayak 18/9 kan ya. Nah, berarti di sini 1 ditambah 18 itu 19/9. Tentunya dengan syarat di mana numerusnya ini harus positif. Maka fx-nya harus positif. Berarti x min 2-nya harus lebih besar dari 0. Maka x-nya lebih besar dari 2. Seperti itu. Untuk gx sendiri, kan gx-nya harus positif juga. Gx untuk soal ini adalah 1/3 kuadrat. Tentu saja 1/3 kuadrat ini adalah suatu bilangan yang positif. Gitu. Jadi sudah memenuhi syarat. Nah, maka kita gunakan bentuk ketidaksamaan ini dan ini. Gitu. Kita buat garis bilangannya. Di sini ada 2 dan 19/9. 19/9 itu lebih dari 2 ya, dikarenakan 2 ditambah sesuatu gitu. Berarti lebih besar yang ini. Maka kita taruh 19/9 lebih kanan dari 2. Seperti ini. Lalu kita lihat tanda pertidaksamaannya. Untuk pertidaksamaan ini adalah X kurang dari 19/9. Berarti dia ke arah kiri. Seperti ini ya. Dan untuk yang ini, X-nya itu lebih besar dari 2, maka dia ke arah kanan. Maka daerah solusinya adalah yang ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis ini ya, X di mana X lebih besar dari 2, kurang dari 19/9 untuk X anggota bilangan real. Oke, itu jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 1/2 log X kurang dari 1/2 log 16. Maka ini menggunakan aturan jika A log fx kurang dari A log gx dengan A-nya ini adalah basis di antara 0 dan 1,
1/2 tadi di antara 0 dan 1 kan ya? Maka berlaku fx lebih besar dari gx. Kita lihat di sini basisnya sudah sesuai, yaitu A-nya di antara 0 dan 1, dan basis dari ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama ya. Maka kita bisa langsung menggunakan ini, yaitu fx lebih besar dari gx. Fx-nya di sini yang ini kan? Ini fx, ini gx. Gitu, berarti x lebih besar dari 16. Selain itu, kita perlu melihat syarat dari bentuk logaritma, yaitu numerusnya harus positif. Maka di sini fx-nya harus lebih besar dari 0. Fx-nya sendiri adalah x, maka x lebih besar dari 0. Ini bentuk pertidaksamaan yang kedua. Dan yang terakhir, gx-nya haruslah positif. Gx sendiri adalah 16 ya. 16 adalah suatu bilangan yang positif, maka memenuhi syarat. Di sini ada dua bentuk pertidaksamaan, maka kita dapat cari daerah himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan. Di sini ada 0 dan 16, maka 0 di sini lebih kiri dari 16 kan ya, 0 itu lebih kecil dari 16. Maka gini posisinya. Kita lihat di sini, x lebih besar dari 16, berarti daerah solusinya dia ke kanan. Selanjutnya yang ini, x lebih besar dari 0, dia pun ke kanan. Gitu. Daerah solusinya atau daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Dapat kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih besar dari 16 untuk x anggota bilangan real. Beres. Cukup mudah ya? Oke, cukup di situ pembahasan dari pertidaksamaan logaritma. Kalian bisa mengeksplor latihan soalnya ke tahap yang lebih tinggi lagi ya. Untuk 4 soal yang tadi disajikan, itu merupakan level soal yang tergolong mudah gitu. Jadi kalian bisa mengeksplornya ke soal-soal yang lebih menantang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.